masih positif ya dan bermanfaat. Jadi yang hubungannya dengan politik, sara, nyinyir, julid, curhat-curhat, nyindir, sudahlah guys. Hempas aja yang itu. Kita fokus aja karena kita mau naik titel 2020 ya. Kita hempaskan yang tadi itu, kita fokus ke bisnisnya. Ya, memang nggak selalu tentang bisnis yang harus kita tuliskan di sosial media karena orang juga pengen tahu nih kita tuh siapa. Ya, dengan kita personal branding kita membangun trust juga orang-orang yang melihat kita, followers kita mau bergabung dengan kita. Ya, kemana Din disebarnya? Tuh bisa di tetangga, di kantor, yang lagi nge-gym, pesta, sekolah, dan lain sebagainya. Kita udah punya kece banget ya, katalog toko berjalan kita tuh wow banget sih teman-temannya. Jadi kita udah nggak usah repot-repot ceritain, ini tuh produknya gini-gini loh. Ini tuh bagus banget ya, benernya banyak gitu, kita nggak perlu. Ketika, lipstick gue kece deh, nih buka di halaman ini. Cakep kan, warnanya banyak. Katalog itu sudah sangat menceritakan sekece itu produknya Oriflame. Terlebih kalau kita tunjukin sendiri makainya, jatuhnya di kita gitu ya, itu akan benar-benar orang tuh yang, oh iya bagus juga ya Din ya, mau deh gue kayak gitu ya. Jadi bawa katalog kemanapun kita pergi. Kalau dulu aku di Surabaya waktu memulai bisnisnya nih teman-teman, minimal tuh ada 5. Emang sih berat ya say, tapi ya udah nggak apa-apa gitu, namanya juga usaha ya kan. Nah jadi aku bawa tas tuh udah kayak gembolan. Terus aku kan waktu di Surabaya tuh ngelondri kiloan gitu ya, karena aku kan sendirian ya di rumah, nggak pakai helper. Kalau Eke semua bisa amsyong nanti kan, jadi kita bagi-bagi tugasnya. Jadi di laundry kiloan aku titip katalog. Alhamdulillah yang punya laundry jadi member gitu kan ya. Terus ke Indomaret deket rumah, mbak-mbaknya suka dandan, aku titipin katalog. Pokoknya kemanapun kita pergi, di toko berjalan yang kece itu kita kasih gitu ya. Dan teman-teman harus investasiin itu. Nah, jadi itu secara offline. Secara online, jangan sedih. Banyak banget katalog-katalog kerennya Oriflame. Mulai dari social media hub-nya Oriflame, udah pada main belum ke social media hub itu, kontennya keren-keren banget dikasih sama Oriflame. Kita tinggal comot, kasih kata-kata sendiri. Atau teman-teman mau bereksplorasi dengan kreativitas teman-teman, bikin banner sendiri di Canva gitu ya, bisa juga. Pokoknya semenarik mungkin, sebagaimana mungkin kita tampilkan bahwa Oriflame ini produknya kece banget, bisnisnya seru banget, dan menghasilkan. Mudah, menyenangkan, menghasilkan. Cocok. Boleh lanjut kan, Nar? Aduh, kalau kecepatan aku mohon maaf ya teman-teman, emang ngomongnya kayak gini. Jadi agak merepet gitu. Makanya aku bilang sama Kanar ya kalau kita barengan nih ngisi training, nggak cukup sejam, mohon maaf nih. Oke. Tadi masih oke kok sis. Oke Kak, lanjut ya teman-teman. Inilah cara Dinda berusaha melakukan tahap share ini di sosial media. Jujur, karena aku memang Kanar ada yang tulisannya kebalik. Kakak mungkin handphonenya diberdiriin Kak. Ini kebalik nggak teman-teman tulisannya yang lain? Kalau di aku sih enggak nih. Enggak ya. Oke, mungkin yang kebalik Kakak posisinya mesti di tilt. Oke, thank you. Nah, jadi ini adalah salah satu beberapa cara aku, karena jujur aku mengerjakan Oriflame ini bisa dikatakan 90% bahkan 100% online. Sejak awal ya teman-teman ya, waktu di Surabaya. Jadi semua aku menyampaikannya lebih ke online, lewat Instagram dan Facebook. Gitu. Jadi kalau sekarang ada yang Instagram dan Facebooknya masih berdebu, marilah kita aktifkan kembali, sapu-sapu ya kan, biar bersih debunya, langsung branding di Instagram dengan men-share produk dan bisnisnya Oriflame gitu ya, dan juga kesehariannya kita. Nah, ini yang aku share nih teman-teman, dari mulai pakai produknya, ya kan, aku juga cerita tentang bisnisnya, dan ternyata produknya juga bukan cuma buat aku, tapi tuh model cilik yang ada di sini adalah anak aku yang paling kecil, dan dia sangat senang sekali menjadi model mamahnya. Dulu, ini masih di Surabaya, sekarang lo jangan salah ya, mau foto aja, aduh mama enggak gitu ya, udah mulai gede. Jadi dulu masih kecil kita manfaatkan foto-foto, ayo deh kita foto deh, cekrek gitu kan ya, ayo deh kita cekrek gitu. Jadi
tampilkan apa ya teman-teman, bahwa produk ini tuh memang ada manfaatnya gitu, bahwa produk Oriflame ini bermanfaat dengan misalnya teman-teman kasih tahu ya kandungannya ini alami gitu ya teman-teman, terus ramah lingkungan gitu. Anak aku cowok kakak dua-duanya, tapi yang kecil ini emang suka dibilang kayak cewek dulu waktu kecil gitu, tapi sekarang udah enggak, karena waktu kecil dulu rambutnya panjang. Ya, nah jadi salah satu caranya adalah, beberapa caranya adalah ya begini teman-teman, memberikan testimoni cerita kita sendiri gitu ya. Gak harus setiap hari kita lakukan cerita tentang produk atau bisnisnya gitu loh, tapi juga menampilkan keseharian kita. Ini nggak aku tampilin di sini keseharian aku karena nanti banyak teman-teman boleh mampir, kita main follow-followan di Instagram juga, di Facebook ya teman-teman ya gitu. Karena aku juga masih belajar banget konsisten untuk mengupdate terus feed gitu ya, minimal 1 hari sekali gitu ya. Masih banyak kurangnya juga, jadi aku juga masih belajar. Tapi ini hal yang wajib kita lakukan ya. Jadi bukan pilihan. Kalau teman-teman mau menjadi pebisnis Oriflame, ini ada hal wajib yang teman-teman harus lakukan di sosial media. Ya, contohnya bisa seperti ini. Kata-kata atau caption memang kadang-kadang kita butuh banget inspirasi, tapi harus dipaksain teman-teman. Ya, mulai dari memperbanyak referensi. Aduh, leader-leadernya Oriflame tuh keren-keren banget ya. Kalau teman-teman lihat gitu ya, top leader kita luar biasa banget. Instagramnya gitu ya, udah bener-bener kayak selebgramnya Oriflame. Itu bisa jadi inspirasi buat kita bikin status juga dengan versi kita. Jadi teman-teman harus membuka lagi cakrawalanya nih untuk belajar menerima, oh ini keren nih, pengen deh kayak si kakak A, tapi aku bikin versi aku. Kata-katanya ini gitu ya, kayak misalnya kalau aku tuh gak jauh-jauh, kalau aku ngelihatnya upline-ku sendiri kayak Atik, Wina, Maika gitu ya, aku lihat mereka lagi share apa, aku ikutan juga tapi dengan cara aku. Boleh ya. Kalau kakak-kakak di sini waktu sekolah dilarang nyontek, nah di Oriflame ini silakan nyontek, tapi jangan copy, harus dengan cara kita sendiri ya. Mencontek inspirasi oke, tapi jangan bulet-bulet ditaruh di tempat kita, karena jujur bikin caption di feed di Facebook itu butuh effort. Jadi gunakan tombol share, jangan copy paste ya. ATM tuh, amati, tiru, dan modifikasi. Boleh lanjut Kanar. Selain di feed teman-teman sekarang udah tahu ya, kita punya Instagram dan Facebook punya fitur lain selain feed adalah story. Nah, story inilah yang buat Dinda sangat mempengaruhi ya, bisnis Dinda gitu. Jadi kalau suka lihat story Dinda titik-titik sampai anak sendiri, yang anakku yang gede tuh udah punya Instagram ya, walaupun connect ke aku juga. Jadi aku bisa lihat dia ngapain gitu kan. Dia kalau ngeliat story aku, aduh mama banyak banget story-nya, dia bilang kayak gitu ya. Tapi ya memang begitulah cara aku, dan alhamdulillah dari story-story ini aku mendapatkan leader-leader yang ada di ruangan ini ya, yang nyolek aku buat join ke bisnisnya gitu. Ada yang lagi kualifikasi multiple title juga, itu nyolek aku di Instagram. Coba halo-halo tangannya Teach. Nah, jadi nggak aku prospek, tapi beliau mencolek aku kepo tentang bisnis Oriflame-nya gitu ya, dengan cara aku mengupdate di story. Bikinnya supaya menarik gimana? Yang pasti bikin supaya kalau aku tuh sukanya tuh pakai warna-warna yang eye catching gitu. Karena gini, kalau kita ketemu, kayak aku ketemu Kak Anar, aku sama-sama ekstrovert ya sama Kak Anar ya. Jadi, hai apa kabar? Ketahuan ya gitu ya. Tapi kalau di sosial media kita harus juga menampilkan binar-binarnya gitu teman-teman ya. Kasih sesuatu yang emang terlihat nih ada passionate-nya gitu, ada semangatnya gitu. Jadi teman-teman bisa, kalau aku menggunakan warna-warna cerah mungkin, gambar-gambar yang seru gitu ya, untuk menarik orang, karena Instagram itu visual banget gitu. Jadi teman-teman harus memanfaatkan ini. Betul Kak Pipit, Canva to the rescue. Yang belum download ya. Canva to the rescue, kalau bisa yang pro, itu udah sih komplit gitu ya. Nah, ini aku bikin teman-teman buat komunitas aku juga gitu teman-teman.
Jadi setiap aku bikin, aku langsung lempar ke leader-leader, langsung lempar lagi ke personal group. Dan ayo kita share sama-sama. Jadi nggak cuma aku yang share, satu personal group aku juga nge-share hal yang sama. Gitu teman-teman ya. Jadi udah enak banget di bisnisnya, teman-teman, nggak dipaksa banget harus mikirin konten setiap hari. Komunitas juga kadang-kadang udah menyediakan gitu ya teman-teman ya. Oriflame udah keren banget. Jadi kalau masih ada yang punya alasan, nggak tahu mau posting apa hari ini, terlalu ya say. Oke. Nah jadi sedikit bocoran aplikasi yang aku pakai buat meramaikan kancah perstorian gitu ya, dan juga feed gitu ya. Pertama Canva, terus ada Mojo, terus ada Snapseed, terus ada Storybeat buat nambahin lagu-lagu keren gitu ya. Terus ada lagi Storychick gitu. Jadi beberapa aplikasi yang memang mensupport banget aku ngerjain bisnisnya gitu. Aduh guys, aku nih emak-emak rumah tangga yang dasteran gitu, tapi aku harus memaksakan diri aku haus ilmu akan hal-hal kayak gini gitu ya. Ini kan udah zamannya Gen Z gitu ya. Aku nih milenial gitu, masih aku masih tergolong milenial gitu. Tapi sekarang tuh yang pakai Instagram tuh dari 18 tahun, dari 17 tahun gitu. Dan kayak teman-teman tahu sendiri bahwa umur-umur segitu tuh lagi wow banget gitu, lagi ranum-ranum gemes gimana gitu ya. Dan ada tim aku yang usianya umur join, ketemu di Instagram ya teman-temannya, dia nge-DM aku itu umurnya 18 tahun. Dan semangatnya luar biasa. Kalau kita nih emak-emak dasteran nggak mau berubah gitu ya, nggak mau belajar gitu ya untuk ilmu-ilmu yang sekarang ini lagi hits, TikTok lah dan lain sebagainya lah, ya bisa jadi kita bisa ketinggalan gitu loh teman-teman. Sedangkan orang-orang di mana-mana tuh udah main banget si sosial media ini dengan segala fitur-fiturnya. Jadi yang masih bilang, Mbak aku belum bisa, Mbak sih pinter kayak gitu-gitu. Sesungguhnya aku pun dulu juga nggak bisa apa-apa guys, bener. Kalau nggak kena Oriflame, aku mungkin ya di dapur aja gitu ya. Tapi karena Oriflame yang kayak Kak Nara bilang tadi tuh haus banget ilmunya. Dan ilmunya tuh nggak cuma dari apa yang kita bisa cari dari mana aja, nggak dari manajemen juga luar biasa. Belajar ya, dan mau keluar dari zona nyaman kita yang cuman gitu-gitu aja gitu. Bisa deh pasti, dan ini harus dipaksa setiap hari bikin story ya. Boleh lanjut kan Nar? Nah, apa sih Din yang harus disiapin kalau kita mau bikin cerita di sosial media ya? Kalau aku teman-teman punya waktu khusus, karena gini, betul konten itu adalah raja dalam social selling ya teman-teman. Tapi balik lagi, tugas utama kita adalah di bisnisnya nggak cuma bikin konten. Jadi kita yang kewajiban intinya tuh di mata rantai itu rekrut, bina, itu udah harus setiap hari kita lakukan. Jangan sampai kegiatan kita bikin konten nih jadi time bandit sehingga to-do list yang pokok ini menjadi terganggu gitu ya teman-teman. Sehingga aku dan leader-leader di jaringanku tuh kayak punya jam khusus. Kita bilangnya jam apa sih Buti? Jam jam kerja tuh di tengah jam konten tuh. Jam konten kita tuh jam berapa teman-teman? Jam 11 malam ke atas. Terima kasih tuh 10 malam ke atas. Jadi kalau udah jam 10 malam ke atas itu aku dan alpha leaderku tuh kotak-katik konten gitu ya. Terus kita saling share apa yang sudah kita bikin supaya besok pagi bisa dipakai sama komunitas kita. Ya, jadi harus disiapin apa sih statusnya buat besok, mau cerita tentang apa sih gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita melakukan share ini, menyebarkan informasi tentang bisnis kita, produk, apa yang kita kerjakan, jangan cuman ngepost doang gitu loh. Kita ajak juga berinteraksi penonton-penonton kita, followers kita, teman-teman kita untuk misalnya mau like and share. Sekarang teman-teman udah lihat ya ada status yang namanya karusel gitu ya. Jadi di swipe di ujungnya like and share kalau bermanfaat gitu. Semakin kita banyak di like dan di share, semakinlah kita beredar di IG-nya dia gitu ya. Masuklah explore-nya dia sehingga
temennya dia, bisa ngeliat kita. Pokoknya mantep deh kekuatan sosial media ya. Ajak interaksi. Dan konsisten. Konsisten udah gak ada pilihan teman-teman. Ini adalah kunci ya, ONG. Dan jadikan kebiasaan untuk posting setiap hari. Emang sih nggak mudah. Aku pun sampai saat ini juga masih suka nih, makmonku tuh ya, dari Ceko tuh masih, ayo mana nih, pasti gitu loh, udah segede gini. Tapi masih suka, oh iya gitu kan, karena kesibukan yang lain gitu. Tapi memang harus gitu, nggak bisa enggak ya. Terus kenalin kelebihannya kita, apa sih yang mau kita tonjolin, apa sih yang mau kita pengen orang tahu, pengen orang kenal kita tuh sebagai apa. Misalnya teman-teman jago masak, ya kasih resep-resepnya, bikin live masakan gitu ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini, banyak banget yang teman-teman bisa kerjain di rumah, yang kira-kira emang passionnya teman-teman dan itu bisa di-share di sosial media. Ya, kemudian kita posting itu jangan berharap pamrih. Ya emang sih kita butuh like and share gitu, tapi jangan terus habis ini ngepost, like gue cuma 2. Jangan sedih guys, aku pertama kali Oriflame-an, aku posting di Facebook, yang nge-like aku sendiri kok. Gak apa-apa, yang like aku sendiri, yang ngepost Eke, yang like Eke, beres, kelar, gak masalah gitu. Jadi kita gak usah mikirin berapa orang yang akan nge-like, viewersnya akan berapa, gak usah, kerjain aja setiap hari gitu ya. Itu nanti akan berjalan dengan sendirinya gitu teman-teman. Itu nanti akan ketika engagement kita dengan Facebook udah bagus, Facebook udah lihat dan Instagram ya, kita aktif, terus interaksi kita dengan followers oke, itu dengan sendirinya kita akan tayang terus kok di Instagram gitu ya. Dan akhirnya banyak yang nge-like ya. Nah, ini dia juga yang satu yang penting, soft skill teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini bikin konten gitu ya, nggak cuman sekedar konten kan ya, tapi di dalamnya bagaimana kita bercerita, gimana kita bikin caption. Nah itu juga harus diperhatiin, dan itu nggak bisa seperti membalikan telapak tangan bisa secepat itu, harus dilatih dan harus belajar. Jadi kalau sekarang masih nggak bisa, aku Mbak, pertanyaannya mau belajar apa enggak? Kalau mau pasti bisa dan dilakukan setiap hari, pasti ngalir sendiri gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar konten, tapi bagaimana menampilkan konten yang menarik gitu ya teman-teman ya. Nah, dimulai dari diri kita sendiri teman-teman ya. Jangan kita kepengen tim kita branding, tapi kitanya juga belum. Kita masih santai-santai aja dalam hal branding. Kita pengen tim kita share sebanyak-banyaknya informasi tentang Oriflame gitu ya, atau produknya, bisnisnya, kita juga belum share apa-apa gitu. Jadi semua selalu dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau aku sih suka bilangnya sama teman-teman di jaringan, mulai dari hal yang kita bisa ya, dari hal yang kita bisa loh. Jadi Dinda tuh bisanya itu, gue bisanya baru sampai sini, ya udah deh kerjain yang itu dulu gitu. Terus mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang gitu. Karena percuma kalau misalnya teman-teman kayak abis hari ini kita sharing terus nggak dimulai gitu ya, nggak dikerjain, ya udah itu akan nguap gitu aja. Tapi setelah teman-teman belajar tentang share ini dan tahu banget ini fungsinya, gunanya untuk apa, cus langsung dikerjain ya. Boleh langsung kita next. Punyaku kok nggak bisa kedengeran suaranya? Apakah suaraku hilang? Enggak, Kak, jelas. Oh, siap. Oke, thank you, Kak. Lanjut, semua berawal dari sebuah kisah. Nah, inilah ya, teman-teman, selamat. Aku mau mengucapkan selamat dulu buat 100 menuju 150 orang yang ada di ruangan ini. Artinya teman-teman sudah berada di sebuah perusahaan yang tepat dan luar biasa. Ya, selamat. Ya, jadi teman-teman, Oriflame tuh buat aku benar-benar ya, dulu sih aku udah tahu banget ya Oriflame tuh apa, tapi semakin aku ada di bisnisnya, semakin aku tahu gimana mereka memproduksi produknya, semakin aku tahu manfaat produknya, itu memang semakin sayang ya teman-teman ya, jadi semakin paham banget. Nah inilah yang juga kita harus share ke orang lain yang belum tahu siapakah foundernya Oriflame, dari negara mana dan lain sebagainya. Teman-teman pasti di sini semua udah tahu ya karena udah ikut Getting Started, karena kalau nanti kita bahas panjang lagi ya ceritanya. Intinya adalah
ketika kita bercerita tentang Oriflame, ya kita whole package-nya tuh harus ada. Nggak usah dalam satu konten, bisa bertahap. Hari ini kita mau ceritain tentang historinya Oriflame, founder yang luar biasa, yang benar-benar melihat member Oriflame itu sebagai keluarga, kekeluargaannya tuh erat gitu ya, sampai ke bawah-bawahnya pun kita akhirnya kayak merasa punya keluarga di Oriflame. Yaitu salah satunya warisan dari bapak-bapak yang luar biasa ini gitu ya, Pak Jonas dan Pak Robert ini gitu ya teman-teman ya. Nah terus dari dalam hal sustainable-nya, dari lanjutannya dalam proses membuat produk-produknya ini menjadi ramah lingkungan, ekstraknya dialami, kemudian di sini kalau misalnya uji klinisnya itu serius banget gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat video-videonya di page-nya aku Oriflame tuh sering banget ngasih lihat gimana prosesnya NutriShake gitu ya, atau udah ikut Wellbeing Academy, Wellness Academy gitu ya. Itu luar biasa banget teman-teman ya. Jadi kita benar-benar bersyukur ada di perusahaan yang mikirin banget, nggak cuman cuan gitu ya, tapi juga masa depan bumi ini gitu ya, masa depan anak cucu kita nanti gitu ya. Jadi udah benar-benar luar biasa dipikirin segitunya sama Oriflame gitu. Nah, terus kisah di balik produknya, ini sih udah harus wajib kudu mesti ya gitu loh, manfaatnya apa, terus testimoni kita setelah menggunakan before after dan lain sebagainya. Boleh lanjut Kak? Nah, tadi yang aku bilang cerita di balik produk ya teman-teman ya, berkaitan dengan testimoni. Testimoni ini emang akan lebih nancep ya, akan lebih jelek gitu ketika testimoni yang memberikan tuh kita sendiri ya. Ini adalah salah satu contoh testimoni aku yang aku pajang di sosial media, itu Pak Alis ya kan. Terus parfum yang aku pakai sehari-hari dan juga skincare gitu. Nah, teman-teman mulai tuh kumpulin foto-foto gitu. Kalau teman-teman ada yang udah mulai pakai skincare-nya Oriflame, foto tuh sekarang cekrek gitu ya. Terus nanti foto lagi 2 minggu ke depan cekrek. Nah itu nanti bisa dibandingin tuh hasil dalam 2 minggu gitu ya. Kan biasanya 2 minggu tuh udah mulai ada perubahan-perubahan. Nah itu bisa dijadikan pembuktian ya bahwa memang produk Oriflame itu ada manfaatnya gitu ya. Ditambah pakai caption yang menarik tapi nggak lebay gitu ya. Artinya memang apa adanya, tapi orang tuh bisa dapet gitu message-nya. Nah ini lagi-lagi harus latihan ya, harus dicoba. Pokoknya bikin konten itu nggak ada salahnya ya teman-teman. Jadi dibikin aja apa adanya, nggak usah ngerasa udah ketik panjang-panjang hapus lagi, udah ketik panjang-panjang hapus lah. Itu aku dulu gitu. Lama banget bikin satu postingan, hapus melulu gitu ya. Sekarang bikin aja udah. Kalau misalnya besok masih kurang, bikin lagi ya nanti. Hari ini masih kurang, besok bikin yang lebih baik gitu ya. Nah belum pede bikin testimoni karena masih proses. Gak apa-apa Mbak Maria, lanjutkan, gas, jangan kasih kendor. Tuh ada tim aku Clara yang dulunya gengsi banget sama sosmed, sekarang mantap ya. Oke. Jadi testimoni itu gak cuma produk ya teman-teman. Jadi kayak misalnya perkembangan kita dari sebelum Oriflame sampai sudah Oriflame tuh kayak apa, itu juga bisa jadi testimoni. Misalnya dulu bokeh, sekarang udah banyak cuannya. Nah itu kan biasanya dari penampilan kelihatan tuh ya. Nah itu boleh tuh gitu, misalnya masih kuliah gitu ya, sekarang udah Oriflame. Wah itu benar-benar bagus banget buat brandingnya teman-teman, buat menarik minat teman-teman kita yang ada di Instagram. Boleh lanjut Kak? 80-20 ya. Ini persentase konten berdasarkan praktek terbaik ceritanya. Nah, setelah kita siapkan jadwal kontennya, ingat lagi, kita tuh kadang-kadang kalau aku masih suka menegur ya, bukan menegur sih, ngajak ngobrol. Jaringan aku yang masih rajin banget ngasih banner jualan di feed gitu ya teman-teman. Boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi kita tuh sebenarnya kan nggak disarankan hard selling gitu, karena sebenarnya kan ya kita tuh pengennya jualannya mah success plan gitu. Success plan tuh nggak akan OOS kalau aku bilang sama tim aku.
Oh, say, success plan itu selalu ada gitu ya. Jadi itulah yang harus kita jual terus menerus gitu ya, ke halayak ramai, bahwa orang mah kalau soal Oriflame udah tahu, perusahaan 50 tahun dari Swedia, perusahaan kecantikan, Tender Care, The Legend, itu semua udah tahu. Tapi ternyata ada harta karun loh di Oriflame, udah tahu belum yang namanya success plan? Keluarin tuh ya cerita success plan kita. Sebenarnya soft selling itu akan jauh lebih baik, bukan sebenarnya ya emang daripada hard selling. Balikin lagi ke diri kita teman-teman. Kalau kita ngelihat Facebook, si A jualannya tas gamis kerudung, terus aja yang dipost tuh foto-foto itu. Apa yang kita lakukan? Ya udah, nggak ada interaksi. Scroll. Boleh nggak sih dia begitu? Ya boleh-boleh aja. Tapi akhirnya apa? Message-nya dia bukan sebagai pebisnis, tapi dia adalah seller. Nah, yang masih banyak pasang banner jualan, berarti ada kemungkinan jiwanya masih seller banget. Nah, ayo gurah lagi nih, kita mau seller apa mau bisnisnya nih, gitu ya. Mau seller mah boleh aja, tapi kalau mau bisnis, sellernya dapat, sukses plan-nya dapat, say. Ya kan? Nah, jadi mendingan pebisnis. Kalau seller doang, bonus bulanannya nggak dapat. Kalau pebisnis, keuntungan jualan langsungnya dapat, cash award-nya dapat, bonus bulannya dapat. Ya kan teman-teman ya. Jadi yuk kita mulai soft selling. Ingat nih 80-20. 80% kisah di balik produknya ya. Ceritain manfaat kita, makein produk, terus kasih testimoni-testimoni customer kita yang udah cobain produk. Nah, kalau teman-teman udah berhasil jualan, jadilah penjual yang baik. Jangan cuman, oke, lo udah beli barang gue, kelar. After sales-nya jangan lupa. Kenapa? After sales, ketika kita sudah berhasil menjual dan dia sudah pakai produk kita, tanyain, gimana? Enak gak skincare-nya? Gue cocok banget loh, say. Gue mau dong lo tag gue, gitu ya. Nah, itu juga bagian dari kisah di balik produk yang nantinya menarik minat teman-teman kita. Double cuan, I like. Oke ya, 80-20. Konten dari conference Oriflame. Ini penting banget teman-teman. Jujur aku belum pernah ikut Gold Conference ya teman-teman ya. Wah, amin. Ini adalah kesempatan aku untuk menyebut Gold Conference aku yang pertama. Tapi yang ngelihat upline aku yang udah ke Stockholm, ke Paris waktu tahun lalu, itu tuh aku ngerasain aku ada di sana dan aku share sebanyak-banyaknya di sosial media aku. Ya emang kagak ada foto aku juga ya nggak apa-apa, tapi yang penting lo pada lihat nih perusahaan gue kece banget gitu loh gitu. Jadi teman-teman yang masih misalnya levelnya beauty brand partner, masih manager gitu ya, gak usah ragu sharing conference yang dijalanin sama leader top leader kita. Share sebanyak-banyaknya bahwa orang harus tahu bahwa perusahaan kita nih keren banget gitu. Konferensi aja di sini, di Stockholm, di Paris gitu loh. Dan dalam setahun tuh bisa 4 kali ngadain perjalanan ke luar negeri gitu. Jadi itu harus kita ceritain dalam bentuk cerita ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman kita nawarin produk, si 80% ini jauh lebih penting. Nah, 20%-nya bolehlah kita pasang promo katalog, produk-produk terbaru bulan ini itu boleh. Tapi besarannya, persentasenya fokus ke si yang tadi itu aku ceritain ya. Next kakak. Kayaknya sudah selesai nih kita. Nah, coba ngacung yang ada di foto ini ada nggak di ruangan ini? Ya teman-teman, jadi ini sebagian dari tim Badai. Teman-teman aku calon-calon diamondnya Oriflame, calon-calon presidennya Oriflame, amin ya. Jadi di penutup sharing aku sore hari ini yang kesempatan luar biasa ini, aku cuma pengen bilang sama teman-teman yang ada di ruangan ini bahwa saat kita berbagi, saat kita bercerita, saat kita ingin kasih sesuatu yang bermanfaat ke orang lain, gak perlu nunggu expert, gak perlu nunggu sempurna. Ya, belajar konsisten itu jauh lebih penting teman-teman, dan dimulai dari sekarang, dari hal yang kecil, dari diri sendiri. So,
mulai hari ini, abis sharing ini, kita share sebanyak-banyaknya produk bisnisnya Oriflame yang luar biasa keseharian teman-teman. Kita ceritain di sosial media. Ya, semangat untuk lebih baik lagi di sosial media menampilkan sisi terbaik teman-teman sebagai brand partner, beauty influencer, dan beauty entrepreneurnya Oriflame. Sekian sharing aku sore hari ini, Kak Nar. Aduh, siap-siap diri nih.